Setelah pemakaman suamiku, putraku mengantarku ke sebuah jalan terpencil dan berkata, "Ibu turun di sini aja. Rumah dan usaha itu sekarang milikku." Aku berdiri di tepi jalan berdebu, menggenggam tas, sementara ia pergi tanpa menoleh. Tanpa HP, tanpa uang. Dan saat itulah aku sadar, aku tidak sendirian. Aku bebas. Tapi dia tidak tahu apa yang telah kulakukan sebelum ayahnya meninggal. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Namaku Sari Wijayanti. Dulu aku lahir sebagai Sari Kusuma, tapi menjadi Sari Wijayanti ketika menikah dengan Budi pada tahun 1981. Sejak saat itu sampai 3 minggu lalu, aku selalu menjadi istri Budi, sahabatku, mitra kerjaku, dan ayah dari 2 anak kami. Sekarang aku duduk di beranda rumah kayu kami di pinggiran kota kecil Ngadirejo, Jawa Tengah, sendirian. Usia sudah 68, tangan mulai kaku dimakan rematik, tapi masih ingat betul bagaimana menguleni adonan roti sobek yang dulu selalu diminta anak laki-lakiku, Raka, setiap minggu pagi. Masih ingat bagaimana rambut panjang Lestari, anak perempuanku, terasa di jemariku saat aku mengepanginya sebelum ia berangkat sekolah dasar. Aku menceritakan ini agar kau mengerti. Sebelum semua runtuh, aku hanyalah seorang ibu yang percaya telah membesarkan anak-anak yang baik. Budi adalah orang yang tenang, pekerja keras, dan cinta tanah. Dia membangun usaha kebun jeruk dari nol, hanya 15 hektar lahan tidur warisan kakeknya. Menjadi kebun jeruk Wijayanti yang terkenal di seluruh kabupaten sebagai penghasil jeruk organik terbaik. Kanker pankreas merenggutnya dalam waktu 14 bulan. Penyakit itu seperti algojo yang tak bersuara. Memberi sedikit waktu untuk menata urusan tapi tak cukup waktu untuk benar-benar hidup dengan kesadaran bahwa ajal sedang menghitung mundur. Kami merahasiakan penyakitnya di awal. Hanya kami berdua yang tahu. Raka sama Lestari lagi sibuk. Biar mereka hidup dulu tanpa beban ini, kata Budi suatu malam. Matanya menatap langit-langit kamar, suara lirih karena morfin yang sudah mulai mengaburkan kata-katanya. Aku mengangguk. Aku mencintainya. Jadi aku mengikuti kemauannya. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu anak-anak kami seperti apa. Aku tahu bahwa ketika mereka akhirnya datang ke rumah kami, rumah yang mereka tinggalkan sejak lulus SMA, mereka tidak akan datang membawa kehangatan. Mereka akan datang membawa pertanyaan. Dan aku benar. Saat Raka pulang dari Jakarta, dengan jas mahal dan aroma parfum luar negeri, kalimat pertamanya di meja makan bukanlah, "Ibu kuat, ya? Tapi, Bu, sudah mikir mau diapakan tanah sama kebun ini?" Budi tidur di kamar atas waktu itu. Aku menatap anakku, mencoba mencari jejak bocah yang dulu berlari-lari di antara pohon jeruk bersama ayahnya. Tapi yang duduk di hadapanku hanyalah seorang pria yang pandangan matanya penuh hitungan dan angka. 3 hari kemudian, Lestari datang dari Bandung. Dia membawa 6 koper dan aroma parfum mahal yang menguar sampai ke dapur. 5 usahanya di bidang kesehatan alami gagal dalam 8 tahun. Tapi setiap kali, Budi selalu mengulurkan bantuan uang. Kali ini dia datang dengan wajah penuh air mata saat memeluk ayahnya. Dia bahkan tidur di sisi ranjang Budi malam sebelum suamiku meninggal. Karena itu, aku tak pernah menduga apa yang akan ia lakukan setelah pemakaman. Pemakaman itu kecil, seperti yang Budi mau. Ia dimakamkan di atas bukit kecil yang menghadap ke kebun jeruk kami. Bunga-bunga mulai mekar di sana. Aku berdiri di antara kedua anakku saat jenazah suamiku diturunkan ke liang lahat. Raka merangkul bahuku, tapi kaku. Lestari menangis keras sambil mengelap air mata dengan sapu tangan bermonogram yang belum pernah kulihat. Pemuka agama desa berkata, beliau sekarang sudah damai, dan aku bertanya-tanya, apakah itu benar, atau hanya kalimat yang diucapkan orang saat kematian yang panjang dan menyakitkan. Yang paling kuingat dari hari itu adalah heningnya rumah setelah semua orang pulang. Hening yang menusuk sampai ke tulang. Orang-orang datang mengantar tumpeng, ketupat, kue lapis, dan cerita tentang kebaikan Budi. Tak ada yang menyebut tentang bagaimana ia membangun semua ini dari nol sambil membesarkan 2 anak yang ternyata tak mewarisi nilainya. Malam itu,
Aku membuat kamar tamu untuk mereka. Besok kita bisa mulai beres-beres barang Bapak, kataku. Tapi Raka menaruh gelas kopinya di meja dengan sikap hati-hati yang justru membuatku waspada. Bu, aku sama Lestari sudah ngobrol. Kita pikir sebaiknya urusan warisan dibereskan cepat. Kita berdua juga harus balik kerja. Aku memandangnya lama. Baru saat itulah aku sadar. Hari-hari terakhir bersama Budi bukanlah satu-satunya perpisahan yang harus kuhadapi. Ada perpisahan lain yang akan jauh lebih pahit. Aku mengira setelah pemakaman, yang tersisa hanyalah waktu untuk mengenang. Rupanya aku salah besar. Pagi itu, Raka sudah duduk di meja makan dengan laptop terbuka, seperti akan memimpin rapat. Lestari duduk di sebelahnya. Matanya sibuk menatap layar ponsel. Apa maksudmu urusan warisan dibereskan cepat? Tanyaku. Raka menatap layar laptop, lalu menatapku. Bapak sempat bicara sama aku tahun lalu. Dia khawatir ibu nggak sanggup urus kebun sendirian. Usaha ini butuh investasi baru, modernisasi. Rumah ini juga terlalu besar buat ibu. Aku tertawa pendek, tapi getir. Aku sudah ikut mengurus kebun ini selama 40 tahun, Raka. Lestari menatapku dengan senyum manis yang sudah sering dipakai untuk menjual vitamin mahalnya ke ibu-ibu komplek di Bandung. Kami cuma mikir masa depan ibu. Kalau di perumahan lansia kan ada teman, kegiatan. Aku punya teman. Aku punya kegiatan. Potongku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, tapi dingin. Raka menutup laptop sebentar, lalu mengeluarkan sebuah map. Bu, ini wasiatnya. Bapak sudah tanda tangan. Kebun dan rumah jadi milik aku sama Lestari. Kami akan pastikan ibu tetap dapat uang bulanan. Tapi pengelolaan harus kami ambil alih. Map itu kutarik mendekat. Kertas di dalamnya bukan di atas kop surat pengacara keluarga kami, Pak Surya, melainkan kertas biasa. Dan tanda tangan Budi. Terlalu rapi untuk tangan yang sudah gemetar karena morfin selama berbulan-bulan. Kalian suruh Bapak tanda tangan waktu dia sudah setengah sadar. Ya? Tanyaku pelan. Bapak masih sadar waktu itu. Raka membalas cepat. Tapi matanya tak menatapku. Dan beliau setuju ada developer yang mau beli tanah ini. Harganya 7 miliar. Bu, kita semua bisa mulai hidup baru. Hidup baru. Ulangku. Kalian pikir kehidupan yang Bapak bangun ini basi? Hanya karena tidak mendatangkan uang instan. Lestari menyilangkan tangan. Bu, ini kesempatan. Hidup di desa itu capek. Nggak ada yang mau nerusin kebun kalau ibu nggak mau serahkan. Kami cuma mau yang terbaik. Kebun ini bukan cuma pohon jeruk, kataku. Suaraku semakin tegas. Ini adalah kerja keras Bapak dan Ibu. Ini adalah janji kita untuk menjaga tanah ini, untuk menolak dijual ke supermarket besar yang menekan petani kecil. Ini adalah tempat kita membagi hasil panen ke panti asuhan setiap tahun. Raka menghela napas. Nada suaranya seperti sedang bicara pada anak kecil. Bu, tolong realistis. Ibu tinggal bilang iya, dan semua beres. Lagi pula, dihukum. Ini semua atas nama Bapak. Ngadirejo bukan daerah harta bersama. Kami berhak penuh. Saat itu aku tahu, ini bukan rencana yang muncul setelah Budi sakit. Ini sudah mereka siapkan lama. Aku berdiri, mencoba menahan getaran di kakiku. Kita bicarakan besok. Aku mau tidur. Tapi aku tahu, besok tidak akan ada pembicaraan. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, mendengar lantai kayu rumah kami berderit, dan merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Sesuatu yang sudah lama terkubur, kemarahan yang liar, seperti saat aku dulu mengusir biawak yang hendak memangsa ayam-ayam kami. Pagi berikutnya, ketika aku turun, mereka sudah menungguku dengan koper kecil di samping kursi. Kami sudah siapin baju dan obat ibu, kata Lestari dengan senyum tipis. Hari ini kita mau ajak ibu lihat panti lansia Melati Indah. Bagus sekali tempatnya, Bu. Aku nggak mau ke panti lansia, jawabku, menuang kopi ke cangkir. Raka melirik jam tangannya. Bu,
Jangan mempersulit. Surat jual beli sudah hampir selesai. Minggu depan kita tanda tangan dengan developer. Ibu nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku menatap anakku lama-lama, mencari wajah Budi di situ, tapi yang kulihat hanya orang asing. Aku mau ambil obatku di kamar, kataku pelan, dan mau ambil beberapa foto. Mereka mengangguk lega. Aku naik ke kamar, tapi yang kuambil bukan hanya obat. Dari kotak obat di lemari kamar mandi, aku keluarkan paspor dan akta kelahiran yang kusimpan di kompartemen rahasia, tempat yang Budi buat puluhan tahun lalu. Dari lemari pakaian, di balik tumpukan kemeja flanel Budi yang masih wangi dirinya, aku keluarkan kotak tahan api berisi satu dokumen yang mereka tak tahu, sertifikat asli 5 hektar tanah, dibeli sebelum aku menikah. Tanah itu adalah bagian paling subur dari kebun ini, lengkap dengan sumber air. Tanah itu, kunci yang akan mengubah segalanya. Ketika aku turun, tas tanganku lebih berat, tapi hatiku justru terasa lebih ringan. Raka membuka pintu mobil. Ayo, Bu. Aku masuk, duduk di kursi belakang, dan membiarkan mereka mengira aku sudah menyerah. Tapi dalam hati, aku sudah mulai menghitung langkah berikutnya. Mobil yang Raka sewa itu mengilap, hitam. Kursi kulitnya dingin menempel di belakang kakiku. Ia menyetir dengan wajah tanpa ekspresi, pandangan lurus ke jalan. Lestari di sebelahnya, sesekali mengintip ke kaca spion seolah memastikan aku tidak berusaha kabur. Aku duduk diam di kursi belakang, melihat rumah kami perlahan menghilang di kaca jendela. Pohon-pohon jeruk yang sedang berbunga, gudang tua tempat Budi menyortir hasil panen, dan cerobong batu yang dia perbaiki sendiri bertahun-tahun lalu, semua semakin mengecil, sampai hanya menjadi titik di kejauhan. Kami melewati jalan utama Ngadirejo, melewati pasar tempat aku biasa membeli sayur setiap pagi, melewati SD tempat Lestari dulu berbaris di halaman sambil melambai padaku. Semua terasa seperti kenangan yang sengaja mereka bawa menjauh. Tapi anehnya, bukannya mengarah ke kota besar seperti Semarang atau Solo, Raka membelokkan mobilnya ke jalan kecil yang menuju ke wilayah persawahan dan hutan karet. Jalannya sepi, hanya ada beberapa truk tebu lewat. 20 menit kemudian, ia meminggirkan mobil di bahu jalan. Mesin masih menyala, tapi ia memutar tubuhnya menghadapku. Di sini tempatnya, Bu, katanya datar. Aku menatapnya bingung. Tempat apa? Raka menatapku lama. Bu, kita harus jujur sama diri sendiri. Kalau ibu tetap di rumah itu, ibu akan menghalangi semua rencana. Ibu akan ribut soal kebun, soal wasiat, soal developer. Ini cara paling bersih. Ibu bawa obat, bawa baju. 5 kilometer ke depan ada pom bensin. Telepon salah satu teman ibu. Butuh beberapa detik untuk mencerna kata-katanya. Kamu mau menurunkan ibu di sini? Tanyaku pelan. Lestari menoleh. Wajahnya pucat. Raka, ini, apa-apaan? Kita cuma mau bawa ibu ke panti. Kamu mau dia nanti lapor polisi? Mau dia ribut di surat kabar? Bentar Raka, begini lebih gampang. Aku memandang mereka bergantian. Lestari menggigit bibir, tapi tidak menolak. Maaf, Bu, katanya lirih. Aku butuh uangnya. Aku banyak utang. Saat itu, semua rasa ragu yang tersisa di hatiku mati. Aku membuka pintu, membawa tas dan koper kecil yang mereka siapkan. Angin sore menyentuh wajahku, bercampur aroma tanah basah. Aku berdiri di pinggir jalan, melihat mobil itu melaju pergi tanpa menoleh. Lestari masih menoleh sebentar lewat kaca belakang, matanya kosong. Lalu mereka hilang di tikungan. Tak ada ponsel di tasku. Mereka pikir aku hanya membawa obat dan pakaian. Tapi mereka tidak tahu aku juga membawa paspor, akta kelahiran, dan sertifikat tanah yang akan memutarbalikkan semua rencana mereka. Dan saat aku berdiri di tepi jalan sepi itu, aku sadar, aku tidak sendirian. Aku bebas. Bebas dari pura-pura bahwa dua orang ini layak dicintai hanya karena mereka anakku. Bebas dari beban menjadi ibu yang selalu memaafkan. Aku mulai berjalan, bukan ke arah yang mereka sebut. Aku berjalan ke arah lain,
ke masa depan yang tidak bisa mereka bayangkan. Langkahku mantap di jalan berdebu. Di kejauhan, langit sore mulai memerah. Yang mereka kira sudah mereka singkirkan, justru akan menjadi orang yang akan menjatuhkan mereka. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 2 jam dengan berjalan kaki. Sepatuku, flat hitam yang kupakai di pemakaman Budi, mulai menggesek tumitku sampai perih. Tapi rasa sakit di kakiku tidak sebanding dengan panas yang menjalar di dadaku setiap kali wajah Raka dan Lestari terbayang. Matahari condong ke barat saat aku melihat papan kayu reot bertuliskan pom bensin dan toko kelontong sumber makmur 500 meter. Pom bensin itu ada di pinggiran Ngadirejo, milik keluarga Sugiarto, orang yang kukenal sejak lama. Saat aku mendekat, deru motor dan suara pompa bensin terdengar. Di bangku panjang depan toko, beberapa petani duduk sambil minum teh botol. Begitu aku lewat, aku mendengar seseorang memanggil, "Bu Sari?" Astaga, ibu kelihatan capek sekali. Aku menoleh. Pak Sugiarto berdiri di ambang pintu, masih mengenakan celemek penuh noda oli. Wajahnya yang tua penuh garis khawatir. "Saya dengar kabar duka, Bu," turut berbelasungkawa ya. "Pak Budi orang baik." Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak. Boleh saya numpang telepon?" "Waduh, tentu saja. Masuk, Bu. Ada telepon meja di dalam. Duduk dulu, minum air." Aku masuk ke ruang kecil di belakang toko. Bau solar bercampur kopi instan memenuhi udara. Telepon hitam dengan kabel spiral ada di meja. Bukan teman atau tetangga yang kupanggil, seperti yang Raka kira akan kulakukan. Aku menekan nomor yang sudah kuhafal luar kepala. "Pak Surya, pengacara keluarga yang sudah 30 tahun mengurus semua urusan hukum kami." Suara beratnya terdengar di seberang. "Bu Sari, saya mencoba menghubungi ibu kemarin. Kenapa tidak datang ke pembacaan wasiat?" Aku mematung. "Pembacaan wasiat?" "Ya, anak ibu, Raka, membawa sebuah dokumen. Tapi saya curiga. Tanda tangan almarhum Pak Budi. Aneh. Saya mau konfirmasi dengan ibu, tapi nomor ibu tidak aktif." Aku menarik napas dalam-dalam, menahan kemarahan. "Saya sedang berhalangan. Pak Surya, saya butuh bantuan Bapak, dan saya butuh semua ini berjalan diam-diam." Di seberang sana, ada jeda singkat sebelum ia berkata, "Ibu bisa ke kantor saya dalam 1 jam." "Bisa," jawabku. Sebelum meninggalkan pom bensin, aku membeli ponsel murah dan pulsa tunai dari laci kasir. Uang itu berasal dari kantong rahasia di tasku. Simpanan darurat yang Budi suruh selalu kubawa sejak kami pernah mogok mobil di tengah jalan belasan tahun lalu. Pak Sugiarto menolak saat kubayar air mineral. "Sudah, Bu. Simpan saja. Kalau butuh apa-apa, bilang." Kebaikannya nyaris membuatku menangis. Tapi aku menahan air mata. Aku tak menangis ketika tanah menutup jasad Budi, dan aku tak akan menangis sekarang. Aku keluar dari toko, membawa koper dan tasku. Jalanan sore itu lengang. Sinar matahari memantul di aspal. Hari ini, untuk pertama kalinya sejak Budi meninggal, aku merasa kakiku melangkah bukan karena dorongan orang lain, tapi karena keputusanku sendiri. Di ujung jalan, kantor Pak Surya menunggu. Dan bersama itu, perang yang akan segera kumulai. Kantor Pak Surya berada di lantai 2 sebuah rumah tua bergaya kolonial di Jalan Diponegoro, pusat kota Ngadirejo. Ketika aku masuk, Sinta, sekretarisnya yang sudah seperti anak sendiri bagiku, langsung berdiri. "Bu Sari, astaga, saya kaget. Bapak sudah menunggu di dalam. Mau minum teh?" Aku menggeleng. "Tidak usah, Sinta. Terima kasih." Pak Surya sendiri sudah berdiri di depan pintu ruangannya. Tubuhnya agak bungkuk dimakan usia, tapi matanya tajam seperti dulu ketika pertama kali ia membantu kami mengurus izin usaha kebun. "Masuk, Bu. Ceritakan semuanya." Kami duduk, bukan di seberang meja, tapi di kursi tamu yang empuk. Itu kebiasaan Budi setiap kali ingin membicarakan sesuatu yang penting tapi bersifat pribadi.
Dan aku tahu, pembicaraan ini akan menjadi salah satu yang terpenting dalam hidupku. Kukisahkan semuanya, dari pembicaraan di meja makan sehari setelah pemakaman, dokumen yang mereka sodorkan, sampai saat mereka menurunkanku di pinggir jalan. Pak Surya mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk. Apa yang mereka bawa ke pembacaan wasiat itu? Jelas bukan wasiat yang saya buat bersama almarhum setahun lalu, katanya akhirnya. Tanda tangan Pak Budi di situ terlalu mulus untuk tangan beliau waktu itu. Bu Sari, ini pemalsuan. Aku membuka tas, mengeluarkan kotak tahan api kecil, lalu sertifikat tanah 5 hektar yang disimpan atas namaku sendiri. Mereka tidak tahu tentang ini. Budi membeli tanah ini sebelum kami menikah, lalu memasukkannya ke namaku. Di sini ada sumber air yang jadi nadi kebun. Tanpa tanah ini, developer tidak bisa apa-apa. Pak Surya memeriksa dokumen itu dengan hati-hati. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Sangat pintar. Bapak almarhum memang jauh berpikir ke depan. Sekarang tanah ini akan jadi senjata pertama kita, kataku. Kami mulai membuat rencana. Langkah pertama, membekukan semua rekening usaha kebun jeruk Wijayanti. Pak Surya akan mengajukan permohonan pembekuan ke bank atas dasar adanya indikasi penipuan dan peralihan kepemilikan yang tidak sah. Langkah kedua, mengajukan penundaan proses jual beli ke pengadilan negeri dengan alasan adanya sengketa waris dan dugaan pemalsuan dokumen. Langkah ketiga, mengaktifkan jaringan orang-orang yang selama ini mengenal dan menghormati Budi. Aku tahu siapa yang harus kuhubungi, kepala koperasi tani, pejabat dinas pertanian, bahkan wartawan lokal yang pernah menulis tentang keberhasilan kami mempertahankan kebun dari hama besar 5 tahun lalu. Malam itu, di kamar Mungil Amanjiwo, penginapan milik sepupu Pak Surya yang beliau siapkan untukku sementara, aku membuat 7 panggilan telepon. Pertama, ke Pak Harun, Kepala Cabang Bank Nusantara, tempat kami menyimpan semua tabungan dan rekening usaha. Kedua, ke Pak Darman, penyuluh pertanian yang sudah 15 tahun membantu kami mengelola kebun. Ketiga, ke Rini, jurnalis Ngadirejo Pos, yang juga sepupu jauh Budi. Setiap panggilan terasa seperti menganyam satu helai benang dalam jaring yang sedang kubuat. Di luar jendela penginapan, langit kota kecil itu tenang. Orang-orang tidur tanpa tahu bahwa mulai malam ini, Sari Wijayanti yang selalu mengalah, sudah tiada. Yang ada hanyalah Sari yang siap berperang. Pagi berikutnya aku sudah duduk di ruang tamu kantor Pak Surya sebelum jam 8. Di tanganku ada secari kertas penuh coretan rencana yang kubuat semalaman. Di antaranya daftar kontak yang siap membantuku. Pak Surya masuk sambil membawa 2 map tebal. Kabar baik. Bank Nusantara sudah setuju membekukan rekening kebun jeruk Wijayanti. Mereka menunggu proses verifikasi hukum, tapi uang di dalam tidak bisa digerakkan sementara. Aku tersenyum tipis. Itu berarti Raka dan Lestari tidak bisa memakai dana usaha untuk membayar uang muka ke developer. Benar, jawabnya. Saya juga sudah daftarkan permohonan penundaan proses jual beli ke pengadilan. Kalau hakim setuju, sertifikat kebun tak bisa dialihkan sampai sengketa selesai. Seolah menjawab doa, ponsel baruku berdering. Nomor tak dikenal. Aku biarkan berdering 4 kali sebelum menjawab. Sari, ini Raka. Suaranya tegang. Apa yang ibu lakukan? Kenapa rekening diblokir? Kenapa ada surat dari pengadilan? Aku melirik Pak Surya. Ia mengangguk memberi isyarat untuk mengaktifkan pengeras suara. Aku hanya melindungi apa yang Bapak bangun. Jawabku tenang. Kamu ini gila. Kesepakatan dengan developer bisa batal. Nada suaranya naik setengah teriak. Itu masalahmu, bukan masalahku. Di seberang, terdengar suara Lestari yang tampaknya ikut berbicara lewat pengeras suara ponsel Raka. Bu, kami panik. Kami nggak bisa bayar beberapa tagihan. Kalau penjualan ini gagal, kita semua rugi. Kalian rugi karena kalian sudah memutuskan aku tidak ada. Kataku dingin. Ingat waktu kalian menurunkan aku di jalan kemarin? Itu kalian yang memilih. Keheningan beberapa detik. Lalu Raka menghela napas kasar. Apa maumu? Aku menatap Pak Surya.
Lalu berkata pelan tapi jelas. Tarik kembali dokumen wasiat palsu itu. Kembalikan hak kebun dan rumah padaku. Aku akan beri kalian masing-masing 50 juta rupiah. Satu kali saja. Setelah itu, kita putus hubungan. Raka tertawa pendek. Sinis. 50 juta? Kami bicara 7 miliar, Bu. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Balasku. Lalu kututup sambungan tanpa menunggu jawaban. Pak Surya menatapku. Ada kekaguman di matanya. Mereka tidak akan mau menyerah semudah itu. Itu memang yang aku harapkan, jawabku sambil meraih tasku. Semakin mereka melawan, semakin banyak kesalahan yang akan mereka buat. Dan setiap kesalahan akan aku pakai untuk menjatuhkan mereka. Siang itu, aku menemui Pak Harun di bank. Dia sudah menyiapkan beberapa dokumen transaksi yang mencurigakan, termasuk penarikan tunai besar oleh Lestari 3 hari sebelum pemakaman Budi. Semua difotokopi dan akan diserahkan ke Pak Surya sebagai bukti. Setiap lembar kertas yang masuk ke map bukti terasa seperti batu bata yang kupasang untuk membangun tembok di sekeliling kebun dan rumahku. Tembok yang tak akan bisa ditembus oleh darah dagingku sendiri. Keesokan paginya, berita mulai menyebar di Ngadirejo. Rini dari Ngadirejo Pos menelponku lebih pagi daripada ayam jantan berkokok. Bu Sari, saya sudah cek semua dokumen yang Ibu kasih kemarin. Ini cerita besar. Pengembang itu, PT Citra Kencana, ternyata sudah pernah bermasalah di 3 daerah lain. Kasusnya mirip. Menargetkan pemilik lahan tua, janji harga tinggi, lalu mereka dapat sertifikatnya dengan cara licik. Aku tersenyum tipis walau Rini tak bisa melihat. Tulis saja apa adanya. Rin. Masyarakat berhak tahu. Saya juga dapat kabar mereka ada rencana bangun kompleks villa di kebun Ibu. Punya Ibu ini strategis banget, dekat jalan provinsi dan punya akses air. Wajar kalau mereka ngotot. Justru itu, Rin. Airnya di tanah 5 hektar yang atas namaku. Tanah itu tak akan pernah mereka sentuh. Siangnya, aku kembali ke kantor Pak Surya. Ia baru saja selesai berbicara di telepon dan wajahnya menyiratkan kabar yang menarik. Raka dan Lestari menolak tawaran kemarin, katanya. Mereka yakin bisa memenangkan gugatan kalau kita lanjut ke pengadilan. Bagus. Jawabku tanpa ragu. Itu artinya mereka akan buang uang untuk biaya hukum, dan setiap langkah akan terekam sebagai bukti niat jahat mereka. Pak Surya menyodorkan beberapa dokumen. Ini surat kuasa khusus untuk saya dan juga Pak Panji, teman lama almarhum yang ahli hukum properti di Semarang. Dia bersedia bantu karena pernah punya utang budi pada Pak Budi. Aku menandatangani tanpa pikir panjang. Rasanya seperti menutup pintu terakhir yang masih setengah terbuka untuk Raka dan Lestari. Sore itu, ponselku kembali berdering. Nomor Raka. Aku mengangkat. Bu, tolonglah. Kita keluarga. Kenapa harus seperti ini? Suaranya kali ini lebih rendah, tapi tetap ada nada memaksa. Keluarga tidak membuang ibunya di pinggir jalan. Jawabku datar. Sejak hari itu, kalian bukan keluargaku lagi. Kalian hanya orang asing yang kebetulan lahir dari rahimku. Dia terdiam beberapa detik. Lalu dengan suara dingin. Baiklah, kalau ibu mau perang, kita perang. Aku memutus sambungan dan meletakkan ponsel di meja. Pak Surya yang duduk di depanku berkata pelan. Mereka baru saja menandatangani nasib mereka sendiri. Aku mengangguk. Sekarang saatnya aku memastikan pintu ini terkunci rapat. Tak ada jalan kembali. Keesokan harinya, aku duduk di ruang tamu kantor Pak Surya ketika seorang pria tinggi, berambut perak rapi, masuk dengan langkah mantap. Jasnya mahal, tapi matanya tajam seperti orang yang sudah terbiasa menatap lawan di meja perundingan. Sari, katanya dengan suara hangat. Sudah terlalu lama kita tidak bertemu. Aku berdiri dan memeluknya sebentar. Panji Santoso, sahabat lama Budi sejak kuliah di Yogyakarta. Terakhir aku melihatnya hampir 20 tahun lalu, di acara reuni kampus. Dulu, ketika firmanya hampir bangkrut, Budilah yang meminjamkan uang tanpa syarat. Rupanya utang budi itu belum pernah dilupakannya.
Panji menaruh tas kerjanya di meja, lalu duduk. Pak Surya sudah menjelaskan garis besarnya. Jujur saja, Sari, pengembang PT Citra Kencana ini memang licin. Mereka pintar mencari celah hukum, tapi mereka juga sering meninggalkan jejak. Kami sudah kumpulkan beberapa kasus lama mereka. Ia mengeluarkan berkas foto dan dokumen. Ada proyek mangkrak di Batang, kompleks perumahan yang banjir setiap musim hujan di Wonosobo, dan vila-vila di puncak yang dibangun di tanah bersengketa. Semua dengan pola yang sama, memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan pemilik lahan. Apa kau yakin bisa memblokir mereka? Tanyaku. Panji tersenyum tipis. Kita bukan cuma blokir. Kita bikin mereka mundur dengan ekor di antara kaki. Saya akan daftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara soal pelanggaran izin lingkungan, terutama terkait sumber air di tanah 5 hektar yang atas namamu. Tanpa itu, proyek mereka mustahil jalan. Aku mencondongkan badan. Dan Raka? Lestari. Kalau kita bisa buktikan pemalsuan tanda tangan, itu pidana murni. Mereka bisa terancam hukuman penjara. Tapi saya rasa, jika mereka merasa terpojok, mereka akan memilih tanda tangan pencabutan klaim. Aku mengangguk pelan. Kalau itu terjadi, syaratnya satu, mereka harus pergi dari Ngadirejo. Tidak ada tempat untuk mereka di sini. Panji memandangku lama, lalu berkata pelan, "Kau lebih keras dari yang kukira, Sari." Aku menatap balik. Suaraku datar. Budi tahu. Dia hanya tak pernah membayangkan aku harus mengeraskannya untuk melawan darah daging sendiri. Hari itu kami bertiga, aku, Pak Surya, dan Panji, menyusun strategi seperti jenderal merencanakan perang. Semua sudut harus ditutup. Semua jalur mereka untuk melarikan diri harus diputus. Di luar, langit Ngadirejo memerah tanda senja, tapi di ruang itu, aku merasa seperti fajar baru saja menyingsing. Fajar dari perang yang akan kutuntaskan sampai lawanku jatuh bertekuk lutut. Siang itu, telepon genggamku bergetar. Nomor Raka muncul di layar. Aku membiarkan deringnya hampir habis sebelum menjawab. "Sari Wijayanti bicara," kataku datar. "Ibu." Nada suaranya berbeda, lebih tertekan. "Kita mau bicara baik-baik. Aku sama Lestari sudah pikirkan. Kita mau tanda tangan pencabutan klaim kebun dan rumah." Aku mengerling pada Panji dan Pak Surya yang duduk bersamaku. "Bagus. Tapi kali ini tidak ada tawar-menawar. Kalian tanda tangan di depan kami, dengan saksi. Sebagai gantinya, aku tidak akan menekan tuntutan pidana atas pemalsuan wasiat dan percobaan penipuan. Itu saja. Tidak ada uang sepeser pun." Di seberang sana, terdengar suara Lestari, agak bergetar. "Bu, tolong, kalau tanpa uang, aku..." "Diam, Les," potong Raka, suaranya dingin. "Jam berapa?" "Jam 4 sore ini, di kantor Pak Surya. Jangan telat." Pukul 4 tepat, mereka masuk. Raka dengan wajah lelah, mata cekung, kemeja mahalnya kusut. Lestari dengan rambut dikuncir seadanya. Riasannya luntur. Mereka duduk di seberangku. Menunduk. Panji membuka map besar. Mengeluarkan dokumen. "Ini surat pernyataan resmi bahwa kalian mengakui dokumen wasiat yang dibawa ke pengadilan sebelumnya adalah palsu. Kalian juga secara sukarela mencabut semua klaim terhadap kebun jeruk Wijayanti dan rumah kediaman Sari Wijayanti." Raka mengambil pena. Tangannya sedikit bergetar saat menandatangani. Lestari lebih lama. Air matanya jatuh menimpa kertas. Selesai menandatangani, Lestari menatapku, suaranya hampir berbisik. "Bu, setelah ini, kita bisa bicara lagi?" Aku nyesel. Aku menatapnya tanpa senyum. "Tidak, Les. Hari ini kita menutup semua pintu. Kalian pergi dari Ngadirejo. Kalau aku lihat kalian lagi di sini, aku pastikan tuntutan pidana berjalan. Mengerti?" Keduanya mengangguk pelan. Tanpa kata lain, mereka bangkit dan pergi. Dari jendela kantor, aku melihat mereka berjalan ke mobil masing-masing tanpa saling bicara.
Pak Surya memasukkan dokumen itu ke brankas. Selesai sudah, Bu Sari. Aku menggeleng. Belum. Mereka sudah jatuh. Tapi pengembang itu masih berdiri. Dan aku belum puas sebelum semuanya roboh. Panji menatapku. Senyum tipis di wajahnya. Kalau begitu, kita masuk tahap berikutnya. Keesokan paginya, Panji mengantarku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan 4 hari lalu. Jalan menuju kebun terasa asing sekaligus akrab. Saat mobilnya berbelok ke gerbang, hatiku berdegup. Rumah kayu bercat putih itu berdiri sama seperti dulu, hanya saja udara di sekitarnya berbeda. Di halaman depan, hanya ada satu mobil, mobil sewaan Raka. Panji memarkir di belakangnya. Ia menoleh padaku. Mau aku ikut masuk? Aku menggeleng. Bagian ini harus kulakukan sendiri. Begitu masuk, aku langsung merasakan sepi yang aneh. Bau kayu, aroma jeruk dari kebun yang biasanya menenangkan, kini bercampur dengan sesuatu yang mengganggu. Bau alkohol dari gelas setengah kosong di meja makan. Aku memanggil pelan. Raka? Tidak ada jawaban. Aku naik ke lantai 2. Dari lorong, kulihat pintu kamar utama. Kamarku dan Budi, terbuka. Lampu menyala. Raka berdiri di dekat jendela, membelakangi pintu, menatap kebun. Di belakangnya, lemari terbuka, laci-laci terjungkir, pakaian Budi berserakan di lantai. Cari sesuatu? Tanyaku. Dia menoleh, matanya merah. Aku tahu Bapak pasti meninggalkan lebih banyak. Buku rekening, surat-surat. Aku tidak percaya semua ini cuma jatuh ke tanganmu. Bapak mempercayai aku. Sesuatu yang jelas tidak pernah kau pelajari. Jawabku dingin. Dia tertawa pendek. Getir. Kau sudah menghancurkan semuanya. Kesepakatan hancur. Lestari terjerat utang. Kantorku mulai mempertanyakan cutiku. Apa ini pelajaran dari seorang ibu? Bukan pelajaran, Raka. Ini keadilan. Sahutku sambil berjalan ke rak buku. Dari situ, aku mengambil sebuah buku tua berjudul Walden, buku kesayangan Budi. Dari antara halamannya, aku keluarkan amplop putih yang disegel. Ayahmu menulis ini untukmu seminggu sebelum dia meninggal, kataku. Aku akan memberikannya, walaupun aku tahu mungkin kau tak pantas membacanya. Dia melangkah mendekat, hendak merebut, tapi aku menahan. Baca kalau mau, tapi setelah itu, keluar dari rumah ini. Untuk selamanya. Dia mengambil amplop itu dengan kasar, lalu melewatiku tanpa menatap. Dari jendela kamar, aku melihatnya masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan pergi dengan deru keras. Aku berdiri di kamar yang porak-poranda, lalu perlahan mulai membereskan semuanya. Melipat ke meja flanel Budi yang masih wangi sabun cucianku. Menegakkan foto-foto yang jatuh. Malam itu, aku duduk di kursi goyang Budi di beranda. Angin kebun membawa aroma bunga jeruk yang baru mekar. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, aku merasa rumah ini kembali menjadi milikku. Tapi perangku belum selesai. Pengembang itu masih harus kutumbangkan. 3 hari setelah Raka pergi, aku duduk di ruang tengah bersama Panji dan Pak Surya. Di meja ada setumpuk dokumen tebal, salinan sertifikat tanah 5 hektar, peta zonasi lingkungan, dan laporan kualitas air dari Dinas Pertanian. Panji menunjuk peta. Ini sumber air yang jadi urat nadi kebun. Tanpa izin penggunaan air dari lahan ini, PT Citra Kencana tidak bisa memulai pembangunan. Dan karena tanah ini atas namamu, mereka tidak punya akses. Pak Surya menambahkan, kita juga sudah temukan peraturan daerah yang melindungi zona hijau pertanian. Kalau kita ajukan keberatan resmi, izin mereka bisa dicabut. Hari itu kami mengajukan 3 langkah sekaligus. 1. Surat keberatan resmi ke Dinas Lingkungan Hidup atas proyek PT Citra Kencana, dengan alasan pelanggaran zonasi dan ancaman terhadap sumber air. 2. Permohonan perlindungan hukum untuk tanah 5 hektar. Agar tidak bisa diagunkan atau dijual tanpa persetujuanku. 3. Pengajuan gugatan ke PT UN dengan lampiran semua bukti pelanggaran izin. Sorenya, Rini dari Ngadirejo Pos menelpon.
Bu Sari, besok berita kita naik ke halaman depan. Saya juga sudah dihubungi oleh wartawan Suara Jawa Tengah. Mereka tertarik mengangkat kasus ini karena ada dugaan pola penipuan berulang oleh pengembang. Aku hanya menjawab singkat. Bagus, Rin. Pastikan masyarakat tahu ini bukan sekadar urusan tanah. Ini urusan masa depan petani. 2 hari kemudian, kabar mulai bergulir cepat. Media sosial lokal dipenuhi foto-foto kebun jerukku dengan tagar hashtag Selamatkan Ngadirejo dan hashtag Tolak Citra Kencana. Beberapa warga datang ke rumah, menawarkan dukungan. Ada yang bilang siap bersaksi, ada yang menawarkan bantuan tenaga. Lalu, seperti yang sudah kuduga, pihak PT Citra Kencana mengirimkan 2 orang pria berjas rapi ke rumahku. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan legal. Bu Sari, kita bisa bicarakan ini secara damai, kata salah satu dari mereka. Kalau ibu mau mempertimbangkan kembali, kami siap menambah harga. Aku menatap mereka sambil berdiri di depan pintu, tidak mengizinkan mereka masuk. Tanah ini bukan untuk dijual. Dan kalau kalian tidak segera pergi, kalian akan saya tambahkan dalam daftar pihak yang saya laporkan ke kepolisian. Ekspresi ramah mereka menghilang, digantikan tatapan dingin. Tapi mereka pergi. Dan aku tahu, setelah itu, permainan mereka akan berubah jadi kotor. Yang mereka tidak tahu adalah, aku sudah siap. 2 malam setelah perwakilan PT Citra Kencana datang, aku mulai melihat tanda-tanda bahwa mereka berusaha menekan balik. Pukul 10 malam, suara motor meraung di depan rumah. Dari jendela kamar, kulihat 3 orang tak dikenal menempelkan spanduk di pagar dengan tulisan, "Tanah ini milik PT Citra Kencana, dilarang masuk." Hurufnya besar, warnanya merah mencolok. Aku turun dengan senter di tangan, menyalakan lampu halaman. "Hei, lepas itu sekarang juga," seruku. Salah satu dari mereka, berjaket hitam, menoleh sambil tertawa kecil. "Perintah bos, Bu. Nanti ibu juga tahu sendiri." Aku melangkah mendekat. Nadaku datar. "Kalau kalian masih di sini 5 detik lagi, aku telpon polisi." Kamera CCTV rumahku merekam wajah kalian dengan jelas. Mereka saling pandang, lalu lari ke motor dan melesat pergi. Keesokan paginya, aku sudah duduk di kantor Polsek Ngadirejo dengan flash disk berisi rekaman CCTV. Pak Surya mendampingiku membuat laporan resmi, intimidasi dan pemasangan atribut ilegal. Belum sempat laporan itu diproses, Rini menelpon. Suaranya cepat dan gelisah. "Bu Sari, saya dapat info dari narasumber di kabupaten. Citra Kencana sedang dorong percepatan izin proyek. Mereka mau sidang internal minggu depan. Berharap semua protes warga dianggap tidak sah." Panji yang duduk di sebelahku mengangguk singkat. "Mereka coba main cepat. Tapi kita bisa hadang. Kalau izin keluar, kita ajukan gugatan sela di PT UN. Itu akan menghentikan proyek sementara." Hari itu juga, kami menambah amunisi. Mengumpulkan tanda tangan warga sekitar kebun yang menolak proyek. Menyertakan laporan kualitas air dan analisis tanah sebagai bukti ancaman lingkungan. Mengirim salinan laporan intimidasi ke dinas provinsi, agar mereka tahu cara kerja pengembang ini. Sore harinya, ancaman berganti bentuk. Aku menerima SMS dari nomor tak dikenal. "Jangan buat susah diri sendiri. Ambil uangnya. Tinggalkan Ngadirejo. Waktu ibu tidak banyak." Aku menunjukkan pesan itu pada Panji. Dia tersenyum tipis. "Bagus. Semakin mereka panik, semakin ceroboh langkahnya. Kita akan pakai semua ini di persidangan." Malam itu, sambil duduk di kursi goyang budi, aku sadar satu hal. Aku tidak lagi sekadar mempertahankan kebun. Aku sedang menunjukkan pada semua orang bahwa tanah, air, dan kerja keras puluhan tahun tidak bisa dibeli, apalagi dirampas dengan ancaman. Dan aku janji, sebelum semua ini berakhir, nama PT Citra Kencana akan menjadi peringatan di seluruh Jawa Tengah. Hari sidang di PT UN Semarang tiba. Aku berangkat subuh bersama Panji dan Pak Surya. Jalanan masih berkabut ketika mobil melaju keluar dari Ngadirejo, melewati kebun jeruk yang bunganya bermekaran.
Aku menatapnya lama dari jendela, mengingatkan diriku mengapa aku ada di sini. Di gedung pengadilan, suasana riuh. Beberapa wartawan sudah menunggu, termasuk Rini yang melambaikan tangan dari kejauhan. Aku hanya membalas dengan anggukan singkat. Hari ini bukan untuk bicara ke media. Hari ini untuk memukul telak lawan di meja hijau. Sidang dimulai pukul 9. Pengacara PT Citra Kencana masuk dengan jas hitam mengilap. Wajah percaya diri. Mereka membawa map tebal yang jelas berisi tumpukan dokumen. Panji berdiri sebagai kuasa hukumku. Suaranya tenang namun tegas ketika mulai memaparkan keberatan. Pelanggaran zonasi hijau, ancaman terhadap sumber air di tanah milikku, serta intimidasi terhadap pemilik lahan. Bukti foto spanduk ilegal, rekaman CCTV, dan laporan polisi ditunjukkan satu persatu. Ketika giliran pengacara Citra Kencana bicara, mereka mencoba membalikkan keadaan. Mereka menuduhku menghambat pembangunan daerah dan tidak mau bekerja sama demi kemajuan ekonomi. Hakim, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam, memotong. Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan dengan melanggar aturan dan memalsukan dokumen. Kami ingin bukti izin lingkungan yang sah. Pengacara lawan menyerahkan berkas. Panji segera meminta waktu memeriksa. Aku melihat wajahnya mengeras. Tanda bahwa ada sesuatu yang ia temukan. Ia berdiri kembali. Yang mulia, dokumen izin lingkungan ini cacat hukum. Tanggal penerbitan lebih dulu daripada tanggal survei lingkungan yang menjadi syarat penerbitan izin. Ini bukti bahwa dokumen ini dipalsukan. Ruang sidang bergemuruh. Hakim mengetukkan palu, memerintahkan ketenangan. Pengadilan akan memverifikasi bukti ini. Jika benar, izin proyek akan dibekukan sementara sampai putusan akhir. Aku merasakan napas lega, tapi tidak menampakkannya. Ini baru langkah pertama. Setelah sidang, wartawan mengepung. Panji hanya berkata singkat, "Kami percaya hukum akan memihak pada kebenaran. Tanah ini bukan sekadar aset, tapi bagian dari kehidupan masyarakat Ngadirejo." Saat kembali ke mobil, aku menatap Panji. Kalau izin dibekukan, mereka akan semakin terdesak. Panji mengangguk. Dan ketika terdesak, mereka akan membuat kesalahan lebih besar. Kita tunggu saja. Butuh waktu kurang dari 2 minggu untuk kesalahan besar itu muncul. Pagi itu, Rini menghubungiku dengan nada suara yang nyaris tak bisa menyembunyikan kegembiraan. "Bu Sari, ini dia, berita besar. Saya baru terima salinan resmi dari kejaksaan. Direkturnya PT Citra Kencana, Adrian Halim, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen lingkungan. Ada 3 proyek lain yang ikut diusut, dan kasus Ngadirejo jadi pemicu semuanya." Aku duduk di meja makan, memegang cangkir teh hangat, membiarkan kabar itu meresap. Jadi, permainan mereka selesai. Kalau belum selesai, setidaknya papan catur mereka sudah dibalik, jawab Rini. Tak lama setelah itu, telepon rumah berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang terdengar seperti sedang menelan kekalahan. "Bu Sari, ini dari pihak manajemen PT Citra Kencana. Kami menarik seluruh rencana proyek di Ngadirejo. Semua proses hukum kami hentikan. Kami mohon tidak melanjutkan gugatan di PT UN." Aku tersenyum tipis. Kalian bisa tarik proyek kalian, tapi gugatan tetap jalan. Supaya nama kalian tercatat jelas sebagai peringatan bagi yang lain. Lalu kututup telepon sebelum mereka sempat menjawab. Sore harinya, Pak Surya datang membawa dokumen pencabutan resmi yang mereka kirim ke pengadilan. "Resmi, Bu." Mereka menyerah. Di beranda rumah, aku duduk di kursi goyang budi sambil memandang kebun. Angin sore membawa aroma jeruk muda yang mulai berbuah. Rasanya berbeda, seperti udara yang baru saja dibersihkan setelah badai panjang. Namun, kemenangan ini tidak memberiku euforia. Yang kurasakan hanyalah kelegaan dan keheningan yang dalam. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak tersimpan. "Bu, ini Lestari. Boleh kita bicara? Aku nggak punya siapa-siapa lagi."
Tanpa berpikir panjang, aku menghapusnya. Sama seperti 12 pesan sebelumnya yang ia kirim sejak berita skandal Citra Kencana meledak. Raka tak pernah menghubungiku lagi. Dari kabar yang kudengar, ia keluar diam-diam dari kantornya di Jakarta. Reputasinya hancur setelah keterlibatannya di kasus ini tersiar. Di antara suara jangkrik malam Ngadirejo, aku sadar satu hal, aku sudah menang. Bukan hanya untukku, tapi untuk Budi, untuk kebun ini, dan untuk semua orang yang percaya bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dibeli. 3 bulan setelah kejatuhan PT Citra Kencana, hidup di Ngadirejo kembali tenang. Kebun jeruk kembali berdenyut dengan aktivitas. Pekerja memeriksa pohon, anak-anak desa berlari di antara barisan tanaman, aroma manis bunga jeruk mengisi udara. Aku tidak lagi mengurus semua sendiri. Farhan, penyuluh pertanian yang sudah lama membantu kami, merekomendasikan putrinya, Anggi, untuk menjadi manajer baru kebun. Anggi cekatan, paham metode organik yang Budi ajarkan, dan punya ide segar. Dalam sebulan, ia sudah merancang program kunjungan edukasi untuk sekolah-sekolah setempat dan merencanakan acara panen raya untuk umum. Dari keuntungan musim ini, aku membentuk beasiswa pertanian Budi Wijayanti, khusus untuk anak muda Ngadirejo yang ingin belajar pertanian berkelanjutan. Nama Budi kembali terpatri, bukan hanya di papan pintu kebun, tapi di masa depan anak-anak yang akan menjaga tanah ini. Di malam-malam sunyi, aku duduk di kursi goyang Budi di beranda, memandang siluet pohon jeruk di bawah cahaya bulan. Kadang aku berbicara pelan, seperti kalau dia masih di sini. Semua yang kita rencanakan berjalan, Bud. Mereka sudah tak bisa menyentuh ini lagi. Kebun ini tetap milik kita. Pesan-pesan dari Lestari masih sesekali datang. Selalu kubaca sekilas, lalu kuhapus. Raka tidak pernah menghubungiku. Aku tidak merasa kehilangan. Kehilangan itu sudah kualami di jalan berdebu hari mereka meninggalkanku. Sekarang aku bukan lagi ibu yang menunggu pintu diketuk anak-anaknya. Aku penjaga warisan, pemilik tanah yang berakar dalam, dan perempuan yang tahu batas hatinya. Angin malam membawa aroma tanah dan bunga. Di kejauhan, suara tawa para pekerja yang menyelesaikan hari. Aku menutup mata sejenak, merasakan damai yang lama sekali tidak mampir. Warisan ini akan terus hidup, meski tanpa mereka yang dulu kupikir akan menjaganya. Dan aku akhirnya benar-benar bebas. Setelah pemakaman suamiku,